Jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik. Tidak semua yang datang mendekat membawa niat tulus. Ada yang menyapa dengan senyuman, namun menyimpan niat yang kelam. Ada yang memeluk, tapi bukan untuk melindungi, melainkan untuk melemahkanmu perlahan. Dunia ini penuh dengan wajah-wajah ramah yang menyembunyikan duri di balik kata manis. Dan itulah sebabnya mengapa pesan ini begitu penting untuk sampai kepadamu hari ini. Engkau bukan sosok biasa. Engkau adalah jiwa yang dipanggil dari antara banyak untuk menjalani misi ilahi yang tak semua orang mengerti. Tapi ketahuilah, semakin terang cahayamu bersinar, semakin banyak bayangan yang datang mendekat. Tidak semua pelukan adalah perlindungan. Tidak semua nasihat lahir dari kebijaksanaan. Dan tidak semua kehadiran adalah berkat. Maka sebagai jiwa terpilih, engkau harus belajar membaca lebih dari sekadar kata. Belajar merasakan niat dari balik senyum. Karena terkadang bahaya terbesar tidak datang dengan ancaman yang lantang, melainkan dengan pujian yang terlalu lembut untuk tidak dicurigai. Ada luka yang sunyi, yang muncul bukan karena musuh yang menyerang, tapi karena sahabat yang kita kira bisa dipercaya. Ada rasa lelah yang bukan berasal dari pekerjaan, tapi dari energi yang terkuras oleh orang-orang yang hanya mendekat saat mereka butuh sesuatu. Dan tanpa sadar, kita jadi semakin jauh dari diri kita yang dahulu. Bukan karena waktu, tapi karena kontaminasi batin. Itulah sebabnya mengapa kita harus lebih peka, lebih hati-hati, lebih penuh pertimbangan. Tuhan sudah memperingatkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ini bukan tentang menjadi curiga terhadap segalanya, tapi tentang tidak mengabaikan tanda-tanda. Roh yang kudus selalu berbicara, selalu memberi petunjuk. Namun terkadang kita terlalu haus akan kebersamaan, hingga kita menerima siapapun, bahkan jika kehadirannya mencuri damai kita sendiri. Dan lebih dari sekadar bertahan hidup, engkau dipanggil untuk tetap berjalan dalam terang. Maka hari ini, aku ingin berbagi tentang 6 jenis orang yang bisa menjadi penghancur dalam diam. Mereka yang datang dengan senyuman namun menyimpan racun. Mereka yang kelihatannya menolong, padahal sedang menyusun strategi. Mereka yang dekat karena ada keuntungan. Dan jika engkau merasakan bahwa pesan ini ditujukan untukmu, maka jangan biarkan ini berhenti di sini. Tekan tombol suka sekarang juga, berlanggananlah untuk jadi bagian dari perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan arah dari langit, dan tulislah di kolom komentar. 77, sebagai sinyal kuat ke semesta, bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ingatlah, jiwa yang terpilih tidak boleh sembarangan membiarkan siapapun berjalan terlalu dekat. Ada yang datang bukan untuk bersamamu, tapi untuk menghentikan langkahmu. Maka, mari kita pelajari bersama, dengan hati yang terbuka dan roh yang peka. Karena yang kudus harus dijaga, dan apa yang Tuhan percayakan padamu, terlalu berharga untuk dikorbankan oleh keterikatan yang salah. Bersiaplah, karena yang akan kamu dengar, bisa jadi akan membuka matamu untuk pertama kalinya, atau membebaskanmu sekali dan untuk selamanya. Bagian 1. Si penampil manis, sang pengendali tersembunyi. Tidak semua yang lembut menyentuh, dan tidak semua yang berkata manis benar-benar mencintai. Jiwa yang terpilih, di antara semua tipu daya yang paling sulit dikenali, adalah manipulasi yang menyamar dalam kelembutan. Ia datang bukan sebagai badai yang mengguncang, melainkan sebagai angin sepoi-sepoi yang membuatmu terlena. Orang-orang ini tidak datang membawa ancaman. Mereka datang membawa pujian. Mereka tidak berkata keras. Mereka membisikkan seolah-olah peduli. Tapi di balik semua kelembutan itu, tersembunyi keinginan untuk mengendalikan langkahmu, keputusanmu, dan bahkan bentuk hatimu. Mereka pandai bicara. Mereka tahu kapan harus diam dan kapan harus memberi kesan bahwa mereka penuh hikmah. Mereka memakai nada yang menenangkan, kalimat-kalimat yang seolah berasal dari langit, bahkan terkadang menyisipkan nasihat seolah berasal dari suara yang suci. Tapi perhatikan buahnya, bukan daunnya. Mereka bukan ingin berjalan bersamamu. Mereka ingin menentukan kemana kamu harus melangkah. Mereka ingin menggantikan suara Tuhan di dalam hatimu dengan suara mereka sendiri. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu mulai merasa bahwa kamu butuh izin dari mereka untuk melangkah.
Kamu mulai takut mengecewakan manusia lebih dari takut keluar dari rencana ilahi. Kamu merasa diawasi. Kamu merasa kecil. Kamu tidak lagi yakin dengan suara di hatimu sendiri. Itu bukan kasih. Itu pengendalian. Dan kamu, jiwa yang terpilih, tidak diciptakan untuk dikendalikan oleh siapapun selain suara dari Yang Maha Tinggi. Mereka akan berkata, "Aku merasa kamu harus begini." Atau, "Aku mendapatkan petunjuk bahwa kamu seharusnya melakukan itu." Tapi lihatlah, setiap arahan itu tidak membuatmu semakin kuat. Justru semakin bimbang, semakin jauh dari kebebasan rohani. Karena itulah ciri pengendali. Mereka menaburkan kebingungan dan menyebutnya bimbingan. Mereka mengekang dan menyebutnya perhatian. Mereka meracuni dan menyebutnya kasih. Jiwa yang terpilih, kamu dipanggil untuk mendengarkan suara dari dalam. Suara yang jernih, yang tidak memaksa, yang tidak membuat takut, yang tidak menyuruh kamu mengorbankan damai demi validasi. Roh yang kudus tidak pernah menjerat. Ia membimbing. Ia tidak memerintah dengan ancaman. Ia menawarkan dengan kasih. Dan setiap kali kamu merasa ketakutan, terikat, atau terbebani oleh nasihat seseorang, mungkin itu bukan bimbingan, tapi manipulasi. Jika kamu harus terus meminta izin untuk hidup sesuai keyakinanmu, jika kamu merasa selalu salah kecuali mengikuti arah mereka, jika kamu hidup dalam rasa takut kehilangan hubungan, bukan dalam rasa syukur atas kehadiran seseorang, maka saatnya kamu bertanya, apakah aku sedang dipimpin atau sedang dikendalikan? Lepaskan belenggu itu dengan damai. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu melawan. Cukup tenang, cukup sadar, cukup taat kepada suara yang benar di dalam hatimu. Jiwa yang terpilih tidak ditentukan oleh persetujuan manusia, tapi oleh panggilan dari langit. Dan panggilan itu tidak membuatmu kecil. Ia membebaskan, ia menguatkan, ia membawamu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Ingatlah, manipulasi yang dibungkus kelembutan tetaplah manipulasi. Jangan tertipu oleh nada yang lembut jika isinya adalah belenggu. Kamu tidak diciptakan untuk jadi pion dalam permainan siapapun. Kamu adalah pribadi yang merdeka, dipimpin bukan oleh dominasi manusia, tapi oleh kasih yang memerdekakan. Dan jika kamu mulai merasa bahwa pesan ini menyentuh luka yang sudah lama kamu diamkan, jangan takut. Ini bukan untuk menghakimi. Ini untuk membangunkanmu. Karena jiwa yang terpilih terlalu berharga untuk dibiarkan hidup dalam kendali yang salah. Bebaskan dirimu dan berserulah dalam hati. Aku tidak akan lagi dikendalikan oleh siapapun selain kasih yang murni dari Tuhan. Bagian 2. Si haus kekuasaan yang menggunakanmu sebagai tangga. Bukan semua yang berdiri di atas itu layak diteladani, dan tidak semua yang rendah hati itu kalah. Jiwa yang terpilih. Ada satu jenis manusia yang terlihat mengagumkan, tetapi diam-diam berbahaya. Mereka bukan datang membawa kegelapan yang langsung kentara. Justru mereka tampil penuh semangat, penuh ambisi, dan tampak seperti sosok yang layak dijadikan rekan seperjalanan. Mereka berbicara tentang visi, tentang mimpi besar, tentang pertumbuhan. Tapi jika engkau perhatikan lebih dalam, sesungguhnya mereka tidak ingin berjalan bersamamu. Mereka ingin menjadikanmu tangga. Mereka terlihat seperti pemimpin, tetapi mereka tidak memimpin. Mereka mendorong orang lain maju, agar bisa ikut terbawa naik. Tapi ketika waktunya mendukungmu, mereka diam. Ketika saatnya memegang tanganmu agar tidak jatuh, mereka sibuk memikirkan bagaimana posisinya tetap di atas. Mereka tidak butuh rekan. Mereka butuh alat. Dan jika kamu tidak lagi menguntungkan, mereka akan menjauh tanpa menoleh. Ini bukan tentang kebesaran visi, bukan tentang impian yang tinggi. Tidak salah memiliki ambisi, tidak salah ingin berhasil. Tapi hati-hatilah, karena ada garis halus yang memisahkan ambisi yang sehat dengan kerakusan yang merusak. Dan ketika seseorang mulai menginjak orang lain demi sebuah posisi, itulah saat kita tahu. Ini bukan jalan yang searah dengan langit. Jiwa yang terpilih
Kamu tidak diciptakan untuk jadi batu loncatan siapapun. Kamu bukan jalan pintas menuju panggung. Kamu bukan alat menuju sorotan. Kamu adalah pribadi yang dipanggil untuk mengangkat, bukan dijadikan alas untuk pijakan. Maka jangan biarkan siapapun menggunakan cahayamu hanya untuk membuat bayangan mereka tampak lebih megah. Perhatikan, ketika kamu tumbuh, siapa yang benar-benar bersorak? Siapa yang diam-diam merasa terganggu? Siapa yang mulai menjauh? Kadang kehadiranmu yang bersinar justru membuat orang lain merasa terancam. Dan bukan karena kamu salah, tapi karena hatinya belum selesai dengan iri. Maka ketika kamu mulai merasa bahwa pertumbuhanmu membuat seseorang tidak nyaman, berhentilah mengecilkan dirimu demi menjaga perasaan orang yang tidak pernah berniat untuk merayakan kebahagiaanmu. Orang-orang seperti ini tidak hanya ditemukan di dunia kerja atau bisnis. Mereka bisa saja ada di sekelilingmu, dalam hubungan pertemanan, dalam lingkungan keluarga, bahkan dalam komunitas yang katanya rohani. Mereka tidak mencintaimu. Mereka mencintai manfaat dari kehadiranmu. Dan saat manfaat itu hilang, wajah aslinya muncul. Dingin, menjauh, dan tanpa penyesalan. Lebih menyakitkan lagi, mereka seringkali menyamar dengan cara yang halus. Mereka ikut bersamamu dalam proyek. Mereka berkata, "Kita satu tim." Padahal sesungguhnya, mereka hanya ingin menempelkan namanya di hasil kerjamu. Dan ketika sorotan datang, mereka berdiri paling depan. Tapi ketika badai datang, mereka orang pertama yang menghilang. Jiwa yang terpilih, jangan biarkan dirimu dipakai oleh hati yang hanya mengejar panggung. Ingatlah, kamu tidak dipanggil untuk menjadi terkenal. Kamu dipanggil untuk menjadi setia. Kesetiaan tidak butuh sorotan. Ia hanya butuh kebenaran dan ketulusan. Jika kamu berada di dekat seseorang yang terus membandingkanmu, yang merasa harus lebih hebat darimu, yang selalu mengoreksi tapi tidak pernah memberi pujian, waspadalah. Bukan kamu yang salah karena tumbuh. Mungkin mereka hanya belum siap melihat seseorang di sekitarnya menyala lebih terang. Tuhan tidak memanggilmu untuk jadi figuran dalam drama orang lain. Kamu adalah tokoh utama dalam kisahmu sendiri. Maka berjalanlah tegak, dengan hati yang rendah, namun semangat yang membara. Berikan tempat hanya kepada mereka yang benar-benar bersamamu dalam doa, dalam perjuangan, dalam diam maupun sorak-sorai. Dan ketika kamu mendeteksi seseorang yang haus kuasa, yang selalu ingin berada di atas dengan cara yang salah, jangan konfrontasi. Tidak perlu ribut. Cukup mundur perlahan dan biarkan semesta merapikan barisan. Karena tidak semua yang berjalan bersamamu pantas mengetahui semua langkahmu. Ingatlah ini. Jiwa yang terpilih tidak naik dengan menginjak, tapi dengan mengangkat. Dan siapapun yang harus menjatuhkan orang lain demi tampak besar, sesungguhnya sedang menunjukkan betapa kecilnya ia di dalam. Bagian 3. Si penolong palsu yang menebar jerat dalam nama kebaikan. Tidak semua tangan yang diulurkan ingin menolong. Beberapa hanya ingin memegangmu agar kamu tidak pernah benar-benar bangkit. Jiwa yang terpilih, ada bentuk kejahatan yang tidak datang dengan teriakan, tidak juga dengan luka fisik. Ia datang sebagai kepedulian yang tampak suci, sebagai dukungan yang kelihatan tulus, sebagai pelukan saat kamu rapuh. Tapi sesungguhnya, itu bukan karena mereka ingin melihatmu pulih. Itu karena mereka ingin kamu tetap lemah, tetap tergantung, tetap dalam genggaman mereka. Itulah si penolong palsu. Mereka yang tampaknya hadir untukmu, tapi sebenarnya hanya ingin mengikatmu. Mereka datang saat kamu dalam titik terendah, saat air matamu belum kering, saat hatimu masih mencari pegangan, saat suaramu gemetar menyebut harapan. Lalu mereka hadir, membawa kata manis, janji penguatan, dan sikap seolah mereka dikirim dari langit. Tapi cepat atau lambat, bantuan itu berubah menjadi beban. Dukungan itu berubah menjadi pengingat akan utang budi. Dan kamu mulai merasa bersalah hanya karena mencoba untuk berdiri sendiri. Mereka akan berkata, "Tanpa aku, kamu tidak akan bisa bangkit." Atau, "Ingat siapa yang ada di sampingmu saat semua orang pergi." Tapi perhatikan, mereka mengungkit bantuan bukan untuk mengenang kasih,
melainkan untuk menanam rasa bersalah. Dan dari sana, mereka menciptakan ketergantungan. Kamu tidak diberdayakan, kamu diikat, kamu tidak diberi sayap, kamu dirantai dengan rasa hutang yang tidak pernah selesai dibayar. Jiwa yang terpilih, kamu harus mengenali jebakan ini. Karena bahaya dari si penolong palsu bukan hanya dalam bentuk kontrol, tapi dalam cara mereka menahan pertumbuhanmu. Ketika kamu mulai sembuh, mereka gelisah. Ketika kamu mulai bahagia, mereka menjauh. Ketika kamu mulai tidak butuh mereka lagi, mereka menciptakan drama baru agar kamu kembali merangkak mendekat. Ini bukan kasih. Ini bukan kepedulian. Ini adalah strategi. Mereka tidak ingin kamu bangkit. Karena ketika kamu utuh, kamu tidak lagi bisa dikendalikan. Ketika kamu kuat, kamu tidak lagi mudah dibentuk oleh kepalsuan mereka. Maka mereka akan terus hadir hanya dalam musim-musim luka, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memastikan kamu tidak pernah benar-benar pulih. Dan kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Mereka tampak sangat baik di mata orang lain. Mereka dipuji sebagai pahlawan dalam kisahmu, padahal diam-diam mereka adalah alasan mengapa kamu belum benar-benar bebas. Mereka tampil penuh cinta di permukaan, tapi di belakang, mereka menyebarkan ceritamu kemana-mana. Mereka memakai lukamu sebagai bahan pembicaraan, bahkan mungkin sebagai alat untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Jiwa yang terpilih, kamu layak menerima bantuan yang tulus. Kamu layak menerima kasih yang tidak menuntut. Bantuan sejati tidak menuntut balasan. Cinta sejati tidak mengikat dengan rasa bersalah. Mereka yang benar-benar peduli akan menguatkanmu, bukan mengikatmu. Mereka akan bersuka cita saat kamu bangkit, bukan cemas saat kamu mulai tidak membutuhkan mereka lagi. Maka jika kamu merasa bahwa seseorang hanya hadir saat kamu lemah, namun menghilang saat kamu kuat, waspadalah. Jika seseorang selalu mengingatkanmu akan jasa-jasanya, tapi tidak pernah membebaskanmu dari rasa hutang batin, mungkin dia bukan malaikat penolong, melainkan jebakan yang menyamar dalam bentuk kasih. Dan jika hari ini kamu menyadari bahwa kamu telah terlalu lama tinggal dalam ikatan itu, jangan merasa bersalah. Kamu tidak salah karena berharap. Kamu tidak lemah karena percaya. Kamu hanya sedang belajar membedakan antara kepedulian dan pengendalian. Lepaskan perlahan. Tidak perlu dengan marah. Tidak perlu dengan kebisingan. Cukup dengan kesadaran bahwa jiwamu terlalu bernilai untuk terus-menerus digantungkan pada cinta yang tidak murni. Bangkitlah dalam tenang, berdirilah dalam doa, dan berserulah dalam hatimu. Aku memilih pertolongan yang memerdekakan, bukan ketergantungan yang menyamar jadi cinta. Karena kamu, jiwa yang terpilih, layak disembuhkan, bukan dimanfaatkan. Layak dibebaskan, bukan diikat. Dan layak dicintai dengan tulus, bukan hanya dikasihani untuk dikendalikan. Bagian 4, si tanpa empati yang membuat hati menjadi beku. Ada luka yang bukan berasal dari tamparan, tetapi dari tawa saat kita sedang jatuh. Jiwa yang terpilih, tidak semua luka berasal dari pengkhianatan besar. Ada luka-luka kecil yang menumpuk, tak berdarah tapi menyakitkan. Salah satunya adalah luka yang timbul ketika kamu menangis, tapi mereka tertawa. Ketika kamu hancur, tapi mereka menjadikannya lelucon. Ketika kamu bicara dari kedalaman luka, tapi mereka menjawab dengan cemooh atau keheningan yang membekukan. Mereka adalah orang-orang yang hidup tanpa empati. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan, tidak tergugah oleh kesedihanmu, dan tidak tergerak oleh rasa sakitmu. Hati mereka telah mengeras, bukan karena kekuatan, tapi karena keengganan untuk memahami. Mereka memanggil kepekaan sebagai kelemahan, dan menyebut kasih sebagai kelembekan yang tak berguna. Padahal, jiwa yang terpilih hidup dari kelembutan hati. Karena dari sanalah Roh yang Kudus berbicara. Orang-orang seperti ini akan hadir di sekitarmu dan berpura-pura peduli. Tapi saat kamu jujur tentang bebanmu, mereka mengalihkan topik. Saat kamu terluka, mereka berkata, kamu terlalu sensitif. Saat kamu bicara tentang ketakutan, mereka menjawab, itu hal sepele. Padahal kamu tidak butuh solusi saat itu. Kamu hanya ingin dimengerti,
didengarkan, ditemani dalam diam. Tapi mereka tak mampu, karena empati bukan sekadar emosi. Itu adalah getaran roh. Dan jika roh mereka telah mati rasa, maka mustahil bagi mereka untuk menyentuh hatimu dengan kasih. Jiwa yang terpilih, kamu dipanggil untuk hidup dalam kedalaman rasa. Kamu adalah pribadi yang peka, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sejajar dengan langit. Karena kasih tidak berjalan tanpa empati. Karena kelembutan bukanlah kelemahan, itu kekuatan yang menjaga hati tetap hidup dalam dunia yang dingin. Dan kamu membutuhkan lingkungan yang menjaga bara hatimu, bukan yang memadamkannya dengan ejekan dan cemoohan. Waspadalah pada mereka yang selalu menertawakan penderitaan orang lain. Mereka menyebut olok-olok sebagai candaan. Mereka menyisipkan sindiran dalam tawa. Dan saat kamu tersinggung, mereka berkata, "Jangan baper." Tapi sesungguhnya, itu adalah bentuk kejahatan yang dibungkus hiburan. Mereka meremehkan luka karena mereka sendiri belum pernah membiarkan hatinya terbuka. Lama-kelamaan, jika kamu terus berada di sekitar orang seperti ini, kamu bisa berubah tanpa sadar. Kamu mulai ikut menertawakan hal-hal yang dulu kamu anggap sakral. Kamu mulai menyimpan empati dalam-dalam agar tidak diejek. Kamu mulai membeku agar tidak tersakiti. Dan saat itulah cahaya dalam dirimu mulai meredup. Bukan karena kehilangan iman, tapi karena kehilangan ruang untuk merasa. Jangan biarkan itu terjadi. Jiwa yang terpilih, kamu membawa kehangatan di dunia yang dingin. Kamu adalah pelita kecil yang menyala bukan karena besar, tapi karena tulus. Dan dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu, yang menangis bersama yang menangis, yang bersukacita bukan dalam ejekan, tapi dalam kehadiran. Yang mampu diam dan mendengar, bukan tergesa menjawab. Jika kamu sedang dikelilingi oleh mereka yang tak bisa merasakan, jangan marah, jangan berdebat. Cukup jauhi dengan damai. Doakan dari jauh. Karena kamu bukan ditakdirkan untuk hidup di dalam kedinginan jiwa yang membeku. Kamu diciptakan untuk mencintai, mengasihi, dan merasakan. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang langka. Bila kamu menemukan dirimu menangis sendirian karena orang lain tertawa saat kamu jatuh, ingatlah, kamu tidak salah karena merasa. Mereka yang tidak bisa merasakanlah yang perlu disembuhkan. Berdoalah seperti ini, Tuhan, jangan biarkan hatiku menjadi seperti mereka yang menertawakan luka. Biarkan aku tetap lembut, tetap peka, tetap penuh cinta. Karena sesungguhnya, empati adalah tanda dari kehidupan rohani yang masih menyala. Dan selama jiwamu masih tergerak oleh penderitaan orang lain, maka kamu belum kehilangan arah. Tetaplah menjadi terang, bahkan di tengah mereka yang memilih menjadi bayangan. Bagian 5. Si pengkhianat kepercayaan yang menjadikan lukamu sebagai cerita. Kepercayaan adalah jembatan yang dibangun dari hati ke hati, dan sekali runtuh, ia tidak selalu bisa dibangun kembali. Jiwa yang terpilih, salah satu harta paling suci yang kamu miliki adalah kepercayaan. Ia bukan sekadar kata, tapi nafas dari jiwa yang terbuka. Kepercayaan adalah ketika kamu membuka ruang terdalam di hatimu, ketika kamu membagikan kisah-kisah yang tak pernah kamu tunjukkan kepada dunia, ketika kamu berkata, "Ini aku, tanpa topeng." Tapi yang menyakitkan bukan hanya ketika kamu dikhianati, melainkan ketika pengkhianatan itu datang dari seseorang yang kamu panggil sahabat, dari seseorang yang pernah kamu doakan dalam diam, dari seseorang yang kamu peluk saat dia terluka, dan kini membawa lukamu sebagai bahan pembicaraan. Pengkhianat kepercayaan tidak selalu datang dengan niat jahat. Mereka datang dengan wajah yang sama saat kamu butuh pelukan. Mereka hadir saat kamu menangis, duduk di sampingmu, dan berkata, "Kamu bisa cerita apa saja." Tapi saat kamu sudah mempercayakan bagian paling rapuh dari dirimu, mereka menyimpannya bukan untuk dijaga, tapi untuk disebar. Mereka tidak menguatkan. Mereka mencatat. Mereka tidak mendoakan. Mereka membocorkan. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika kamu mendengar ulang ceritamu, bukan dari mereka, tetapi dari mulut orang lain. Cerita yang kamu sampaikan dalam bisik, kini menjadi bahan gosip.
Kalimat yang kamu ucapkan dalam tangis, kini diputarbalikkan untuk menjadi hiburan. Maka kamu mulai bertanya, siapa yang bisa dipercaya? Jiwa yang terpilih, dengarlah baik-baik. Kamu tidak salah karena membuka diri. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Kamu tidak bodoh karena percaya. Itu tanda bahwa jiwamu masih penuh kasih. Jangan biarkan satu pengkhianatan membuatmu menutup semua pintu. Tapi, belajarlah untuk memasang kunci. Tuhan memang mengajarkan kita untuk mengampuni, tetapi tidak pernah memaksa kita untuk memberikan akses yang sama kepada semua orang. Memaafkan adalah obat untuk luka, tapi menjaga jarak adalah perlindungan dari luka yang sama. Kamu bisa mendoakan seseorang dari jauh. Kamu bisa mengasihi seseorang tanpa memberinya tempat di ruang terdalam hatimu. Karena setiap kisah hidupmu adalah sakral. Setiap luka, setiap doa, setiap proses, itu bukan konsumsi publik. Itu milikmu dan milik Tuhan. Dan jika seseorang telah membuktikan bahwa mereka tidak bisa menjaga rahasia, maka kamu tidak berkewajiban untuk terus membagikan halaman-halaman berikutnya dari bukumu kepada mereka. Berhati-hatilah kepada mereka yang mendekat saat kamu rapuh, tapi menjauh saat kamu bahagia. Mereka yang hanya tertarik pada kisah sedihmu, karena di sanalah mereka merasa dibutuhkan. Tapi saat kamu mulai tersenyum, mereka merasa tidak penting. Mereka tidak hadir untuk mendukung. Mereka hadir untuk mengendalikan narasi tentang dirimu. Jika kamu pernah merasa takut untuk berbagi karena trauma dikhianati, ketahuilah, itu manusiawi. Tapi jangan biarkan ketakutan itu mematikan kerinduanmu untuk dimengerti. Berdoalah agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang tidak hanya mau mendengar, tapi juga mampu menyimpan. Mereka yang tidak hanya hadir saat kamu sedih, tapi tetap tinggal saat kamu bersinar. Dan jika kamu masih menyimpan luka dari pengkhianatan yang lalu, hari ini biarkan hatimu disembuhkan. Maafkan bukan karena mereka pantas, tapi karena kamu layak bebas. Jiwamu terlalu berharga untuk terus dibebani oleh cerita lama. Bangkitlah dan berdirilah dengan keberanian baru. Katakan dalam hatimu, aku berhak dipercaya dan aku hanya akan membagikan diriku kepada hati yang tahu cara menghormatinya. Karena kamu, jiwa yang terpilih, tidak diciptakan untuk terus-menerus patah. Kamu ditetapkan untuk pulih, menguat, dan berjalan dalam terang, dengan bijaksana menjaga siapa yang boleh masuk dan siapa yang cukup disapa dari kejauhan. Bagian 6. Si pendengki diam yang menyamar. Sebagai pendukung, tidak semua senyuman adalah restu, dan tidak semua tepuk tangan adalah tanda kemenanganmu diterima. Jiwa yang terpilih, tahukah kamu, tidak semua orang yang berjalan di sisimu benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Ada yang hadir, tersenyum, bahkan ikut berdoa. Tapi jauh di dalam hatinya, mereka terganggu oleh keberhasilanmu, cemburu oleh ketenanganmu, terusik oleh sinarmu. Mereka tidak menyerang secara terbuka. Mereka diam, tapi penuh racun. Mereka tidak merobekmu dengan kata kasar, tapi menyusup lewat bisikan lembut yang menyelubungimu dengan keraguan. Mereka adalah para pendengki diam. Mereka tidak meneriakimu dari jauh, tetapi mereka mengintaimu dari dekat. Mereka tidak berkata langsung, "Aku iri," tetapi mereka mulai berkata halus. Kamu yakin itu akan bertahan lama? Atau, itu biasa saja, jangan terlalu bangga. Kalimat mereka terdengar biasa, tapi jika kamu peka, kamu akan tahu itu bukan nasihat. Itu adalah ketidaksukaan yang dibungkus keprihatinan palsu. Dan lebih dari itu, mereka adalah pengamat setia dari setiap langkahmu. Ketika kamu jatuh, mereka datang bukan untuk mengangkatmu, tapi untuk melihat seberapa keras kamu terbentur. Ketika kamu berhasil, mereka bukan merayakan, tapi menilai. Ketika kamu tersenyum, mereka bertanya dalam hati, apa yang membuatnya begitu bahagia? Mereka tidak bisa menerima bahwa sinar yang kamu miliki bukan berasal dari dunia, tapi dari dalam. Dan sinar dari dalam tidak bisa mereka curi, karena mereka sendiri belum mau menyulut terang di hati mereka. Jiwa yang terpilih, tidak semua keanehan sikap berasal dari perubahanmu. Kadang justru keberhasilanmu lah yang mengungkap siapa yang sesungguhnya mendukung
dan siapa yang hanya bertahan selama kamu berada di bawah. Pendengki diam merasa aman selama kamu tidak bersinar. Tapi saat kamu mulai melangkah dalam panggilanmu, mereka gelisah. Dan kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Bukan marah, bukan membalas, tapi melangkahlah lebih jauh. Jangan biarkan sikap mereka mengurangi semangatmu. Jangan kecilkan cahaya hanya karena seseorang merasa silau. Mereka yang tidak tahan dengan sinarmu, sesungguhnya belum selesai dengan bayangan dalam diri mereka sendiri. Tidak semua orang harus kamu hadapi. Tidak semua orang harus kamu beri penjelasan. Jiwa yang terpilih tidak dibentuk untuk berdebat. Ia dibentuk untuk berjalan dalam damai. Maka ketika kamu merasakan energi aneh dari seseorang yang dulu dekat, ketika ucapan mereka mulai terasa pahit di balik senyuman, saat itulah kamu harus mengambil langkah bijak. Jaga jarak dalam damai. Lindungi damai yang telah kamu bangun dengan air mata dan doa. Pendengki diam tidak akan pernah tahan lama di sekitar cahaya. Mereka akan mundur sendiri saat tidak menemukan celah untuk menusuk. Tugasmu bukan menjelaskan mengapa kamu bersinar. Tugasmu adalah tetap bersinar tanpa menyombongkan diri, tanpa merasa bersalah. Karena keberhasilanmu bukan hasil dari kesombongan. Itu buah dari kesetiaanmu dalam proses yang panjang. Dan ingatlah ini, jika ada orang yang menjauh ketika kamu bahagia, maka mereka bukan sahabat. Mereka hanya pengamat. Sahabat sejati adalah mereka yang berdiri bersamamu di saat kamu jatuh, dan tetap tinggal saat kamu mulai terbang. Mereka tidak takut kehilangan posisi karena kamu naik. Mereka tidak merasa terancam oleh sinarmu. Karena mereka tahu, sinar kita tidak perlu bersaing. Ia hanya perlu menyatu. Ucapkan dalam hatimu hari ini, aku akan terus bersinar, bukan untuk dilihat, tapi karena aku tidak diciptakan untuk padam. Dan siapapun yang terganggu oleh sinar ini, bukan bagian dari perjalanan suciku. Jiwa yang terpilih, kamu tidak dipanggil untuk mengecilkan dirimu agar orang lain merasa nyaman. Kamu dipanggil untuk berdiri tegak, berjalan dengan langkah penuh kepercayaan, dan membagikan terangmu kepada mereka yang siap menerimanya, bukan kepada mereka yang ingin memadamkannya. Tetaplah kuat, tetaplah lembut, dan tetaplah peka. Karena dalam diam pun, semesta memberimu petunjuk. Siapa yang harus dijaga, dan siapa yang harus dilepaskan. Bagian 7. Pelindung jiwa. Mengaktifkan kepekaan dan menjaga. Apa yang suci? Tak semua yang mendekat patut dibiarkan masuk. Dan tak semua yang bicara lembut pantas diberi tempat di hatimu. Jiwa yang terpilih, di dalam dirimu ada sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Sebuah cahaya, sebuah misi, sebuah kepercayaan suci yang ditanam langsung oleh sang pemilik kehidupan. Dan karena itu, engkau bukan hanya menarik perhatian orang-orang yang tulus. Engkau juga menjadi sorotan bagi mereka yang ingin mendekat, bukan untuk berjalan bersamamu, tapi untuk mencuri apa yang telah dipercayakan padamu. Inilah saatnya engkau mengaktifkan kembali anugerah yang selama ini mungkin terabaikan. Kepekaan spiritual. Sebuah kompas batin yang tak bisa dibohongi oleh penampilan luar. Sebuah radar jiwa yang bisa membedakan mana yang datang membawa terang, dan mana yang hanya menyamar di balik senyum. Dan kepekaan ini bukan kecurigaan, bukan paranoia, tapi bentuk penjagaan tertinggi terhadap hal-hal yang kudus dalam dirimu, imanmu, mimpimu, damai hatimu, dan perjalanan sucimu. Terkadang kita terlalu ingin menjadi baik, terlalu ingin membuktikan bahwa kita bisa menerima siapapun. Tapi jiwa yang terpilih tidak bisa hidup sembarangan. Tidak semua tangan boleh menggenggam doamu. Tidak semua telinga pantas mendengarkan ceritamu, karena tidak semua kehadiran membawa damai. Beberapa hanya datang sebagai ujian dari langit untuk mengasah ketegasanmu, bukan untuk diundang masuk. Berhentilah memaksa hubungan yang menguras jiwamu. Berhentilah membuka pintu pada mereka yang tak pernah berniat tinggal dengan tulus. Karena kadang, keinginan untuk menjaga perasaan orang lain justru membuatmu mengabaikan perasaanmu sendiri. Dan ketika kamu terlalu sering menoleransi kehadiran yang salah, kamu bisa kehilangan arah dari suara yang benar. Jiwa yang terpilih. Kamu tidak perlu menjadi penjaga gerbang yang marah. Tapi kamu harus menjadi penjaga kedamaian yang bijak. Saat hatimu merasa tidak nyaman, jangan abaikan. Saat langkahmu ragu,
Jangan paksa. Itu bukan kelemahan, itu adalah peringatan. Dan peringatan dari dalam seringkali adalah suara langit yang ingin menyelamatkanmu dari luka yang tidak perlu. Kamu tidak harus menjelaskan alasanmu menjaga jarak. Tidak perlu membuat pembelaan atas keputusanmu menyendiri. Cukup ikuti suara yang jernih dalam dirimu. Suara yang tidak menakutkanmu, tapi menuntunmu. Suara yang tidak mengikatmu, tapi membebaskanmu. Dan suara itu selalu ada bagi jiwa-jiwa yang bersedia mendengarkannya. Ingat, tidak semua yang datang adalah utusan. Beberapa hanya pengalih. Beberapa hanya penyesat. Dan tugasmu bukan untuk menilai siapa mereka, tapi menjaga siapa dirimu. Tidak perlu menghakimi, cukup amati. Tidak perlu marah, cukup mundur perlahan. Karena kekuatanmu tidak terletak pada seberapa banyak yang kamu rangkul, tapi pada seberapa teguh kamu menjaga cahaya agar tidak padam. Dan jika suatu saat kamu merasa sepi karena memilih untuk tidak bersama banyak orang, ingatlah, terang tidak butuh keramaian untuk tetap menyala. Cahaya sejati tetap terang, bahkan dalam ruang sunyi. Katakan dalam hatimu hari ini, aku akan berjalan bersama damai, bukan bersama desakan. Aku akan memilih hubungan yang membawa terang, bukan beban. Dan aku akan menjaga yang suci dalam diriku dengan segenap keberanian dan kasih. Karena kamu, jiwa yang terpilih, bukan hanya dipanggil untuk menyinari. Kamu juga dipanggil untuk menjaga nyala itu. Dengan hati yang bersih, langkah yang tenang, dan keberanian untuk berkata, tidak semua yang dekat boleh masuk. Tidak semua yang bicara lembut membawa kebenaran. Dan tidak semua yang hadir adalah bagian dari rencana yang ilahi. Berdoalah, dengarkan, dan taati. Maka kamu akan tahu siapa yang dikirim untuk menyembuhkan, siapa yang hanya lewat untuk menguji, dan siapa yang sesungguhnya tidak pernah ditakdirkan untuk tinggal. Jiwa yang terpilih, perjalananmu bukan sembarang jalan. Langkahmu bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kamu dipanggil bukan untuk hidup sembarangan, tapi untuk hidup dalam kesadaran, keteguhan, dan kepekaan yang tajam. Dan itu berarti, kamu harus berani berkata tidak pada kehadiran-kehadiran yang mengaburkan panggilan sucimu. Terlalu banyak jiwa besar yang padam bukan karena kurang kekuatan, tapi karena salah pergaulan. Mereka dikelilingi oleh pujian palsu, bantuan yang bersyarat, dan senyum yang menyimpan taring. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Terlalu banyak waktu, air mata, dan doa yang telah kamu investasikan dalam proses ini untuk disia-siakan oleh orang-orang yang tidak menghormatimu. Ingatlah, kamu tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Kamu dipanggil untuk setia pada panggilanmu. Tidak semua orang pantas tahu isi hatimu. Tidak semua orang layak berjalan di sampingmu. Dan tidak semua kehadiran berasal dari langit. Maka pilihlah siapa yang kamu beri akses. Bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu tahu nilaimu. Biarlah hidupmu dijaga dengan bijaksana. Biarlah hatimu tetap lembut, namun tegas. Biarlah jiwamu tetap menyala, tanpa harus meredup demi diterima. Karena yang benar-benar ditakdirkan bersamamu, akan merasa damai dengan cahayamu. Mereka tidak akan terganggu, tidak akan iri, dan tidak akan menuntut kamu berubah hanya untuk membuat mereka nyaman. Dan jika hari ini ada yang terasa menusuk, jika pesan ini seperti menyentil luka lama, biarkan itu menjadi awal dari pemulihan. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak salah karena merasakan. Justru karena kamu peka, kamu diberi anugerah untuk mengenali yang palsu di antara yang tampak indah. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tekan suka sekarang juga. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan pesan-pesan langit berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar. 77. Sebagai sinyal kuat bahwa kamu siap menjaga terangmu dengan segenap keberanian. Jiwa yang terpilih, teruslah melangkah. Tidak semua orang akan mengerti, tapi Tuhan selalu memimpin. Dan kamu tidak pernah benar-benar sendiri, karena terang yang ada dalam dirimu telah lebih dulu dikenali oleh langit.